من شهر رمضان وقمنا لياليه وأسأله تعالى أن يعيننا على ما بقي من هذا الشهر وأن يجعله في ميزان حسناتنا. Setelah mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa dan juga mendoakan kita semua agar di penghujung bulan Ramadan ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lulus dari pesantren Ramadan ini dengan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan juga kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. وسأجمل نصيحة لنفسي ولإخواني في هذا الشهر العظيم في ثلاثة أمور رئيسية. Dan berikutnya saya akan menyampaikan nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kita selayaknya umum, bahwasanya ada 3 hal penting yang akan disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. أما الأمر الأول إخواني الكرام فإننا ينبغي علينا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، وذلك أن سيدنا جبريل كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك القرآن الكريم. Untuk yang pertama adalah Syekh berpesan atau berwasiat kepada kita semua bahwasannya untuk memperbanyak tilawah di bulan yang penuh berkah ini, khususnya bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak tilawahnya ketika masuk dalam bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi umat beliau yang senantiasa memperbanyak tilawah di bulan yang penuh berkah ini. أما الأمر الثاني فإنني أنصح نفسي وإخوتي بكثرة الصدقة وإفطار الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من فطر صائما كان له من الأجر والثواب كصيام ذلك الصائم. Poin yang kedua adalah bahwasannya Syekh berpesan untuk kita untuk senantiasa memperbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah ini, khususnya yaitu sedekah dengan memberikan iftar atau buka kepada orang yang berpuasa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang memberikan buka atau iftar kepada orang yang sedang berpuasa, maka layaknya seorang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. أما الأمر الثالث فهو إحياء سنة الاعتكاف إخواني الكرام، وخصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان تحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. Dan poin yang terakhir adalah, atau poin yang ketiga, merupakan seruan atau ajakan kepada bapak-bapak sekalian, kepada kita semuanya untuk semangat dalam beriktikaf di 10 hari terakhir, karena di 10 hari terakhir Ramadan ini Allah Ta'ala berjanji bahwasannya akan datang di mana malam setara dengan 1000 malam, dan kebaikannya akan dilipat gandakan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. فاجتهدوا إخواني الكرام فيما تبقى من هذه الليالي المباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عليه العشر الأواخر شد المئزر واعتذر أهله واعتكف في المسجد. Dan yang menjadi poin penting daripada iktikaf adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir memberikan kinayah atau kiasan untuk mengencangkan sarung kita atau mengencangkan pelana kita, agar apa? Agar kita khusyuk dalam beriktikaf dan juga mendapatkan nilai-nilai yang tentunya kita harapkan dalam iktikaf kita. أما الأمر الثاني الذي سأتحدث عنه بإيجاز فهو عن منزلة العلم وطالبه في دينه. Kemudian selanjutnya, setelah pesan 3 poin yang sudah saya sampaikan di atas, saya akan menyampaikan
وطالبه. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Saya menyampaikan bahwasannya derajat ilmu di agama kita dalam Islam merupakan poin tertinggi daripada ibadah yang lain. Karena apa? Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dibanding daripada hamba-hambanya yang lain. وكذلك أخبر النبي والآيات في القرآن الكريم كثيرة التي ترفع منزلة أهل العلم. Dan disebutkan dalam Al-Quran di berbagai ayat yang berbeda bahwasannya orang yang berilmu itu disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. أما في الأحاديث فقد استفاضت الأحاديث التي ترفع منزلة طالب العلم وهي كثيرة. فمن ضمن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. Begitu juga disebutkan di berbagai hadis yang banyak bahwasannya orang yang berilmu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berilmu maka seakan-akan malaikat meletakkan kedua sayapnya di atas pundak-pundak para pencari ilmu. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيان طلب العلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Dan juga disampaikan dalam hadis yang lain, derajat daripada seseorang mencari ilmu khususnya bagi muslim adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasannya mencari ilmu itu adalah faridah, wajib hukumnya bagi setiap muslim. وكذلك بوب الإمام البخاري في كتابه أول باب قال: باب العلم قبل القول والعمل. Dan juga disebutkan di berbagai kitab-kitab yang senantiasa ditulis oleh ulama-ulama kita bahwasanya babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Jadi bab ilmu didahulukan sebelum perkataan dan juga perbuatan. Masya Allah. فهنيئا لكم أبنائي الطلاب الذين تطلبون العلم في هذا المعهد المبارك لتنهضوا بهذه الأمة حتى تصبح في مقدمة الأمم. Masya Allah. Beliau menyampaikan kepada seluruh siswa di lingkungan Yasma Pada Sudirman bahwasannya kabar gembira untuk kalian semua. Karena Allah Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat kalian selagi kalian bertakwa mencari ilmu atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. تنهضون بها في سائر العلوم، لا علوم الشريعة فقط، بل في سائر العلوم كالطب والهندسة وغيرها من العلوم. Dan maksud daripada mencari ilmu ini tidak terkhusus kepada ilmu-ilmu agama, bahkan lebih general daripada itu. Bahkan saya menyampaikan bahwasannya kedokteran, kemudian teknisi dan lain sebagainya masuk dalam kategori orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala madama min ajliddin, selagi hal tersebut untuk kepentingan agamanya. وأنا أنظر إليكم وأتذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الشباب الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب الذين حملوا هذا العلم على عاتقهم ونشروه في أقطار الدنيا. Masya Allah. Beliau menyampaikan setelah melihat kalian para siswa bahwasanya beliau teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nusirtu bisyabab." Bahwasanya aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolong oleh para pemuda. Nusirtu bisyabab, ditolong dakwahku ini
lewat perantara para pemuda yang dimana pemuda ini membawa kejayaan Islam kepada periode-periode kejayaan Islam. وسأذكر لكم نماذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau akan menyebutkan sebagai contoh atau kedua sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang muda dan juga menjadi pilar utama di dalam agama ini. وكل هؤلاء من الشباب. Dan mereka semua termasuk daripada golongan para pemuda. أولهم ابن عباس عبد الله بن عباس كان ترجمان الأمة ومفسر القرآن الكريم. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, karena terjemahan ummah. Jadi beliau sebagaimana disampaikan oleh Syekh sebagai representasi daripada umat ini, dan beliau juga mufassir atau ahli tafsir yang sampai saat ini masih kita anut karya-karyanya. معاذ بن جبل كان من أعلم الناس أو الصحابة بالحلال والحرام. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu daripada sekian banyak sahabat Nabi SAW yang paling paham terkait halal dan haramnya yang ditentukan dalam agama kita semua. Abdullah bin Umar, Aisyah, Ummul Mukminin كانت من علماء الصحابة التي كانوا يعودون إليها كبار الصحابة ليسألونها في مسائل الفقه. Dan tidak berhenti sampai di situ teman-teman sekalian, atau ikhwah sekalian, bahwasannya ada Abdullah bin Umar dan juga Ummul Mukminin atau Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merupakan rujukan daripada ulama-ulama sahabat ketika akan menentukan suatu hukum atau juga fatwa. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم خصوصا أبناء طلبة أن يسير على ما سار عليه هؤلاء الصحابة برفع شأن أمتهم ما بين الأمم. Dan di akhir Syekh menyampaikan bahwasannya Syekh berdoa untuk kebaikan kita semua. Semoga kita termasuk daripada golongan umat Nabi SAW yang membawa agama ini menuju ke puncak kejayaannya. أما إذا سألتم عن إخوانكم طلبة العلم الفلسطينيين فهم أمثالكم أيضا قد شمروا عن سواعدهم وشدوا المئزر في طلب العلم لنهضة أمتهم. Dan apabila kita ingin mengetahui bagaimana kabar daripada saudara-saudara kita di Palestina, mereka juga sama seperti kalian semua, wahai para siswa, bahwasanya mereka juga sama menuntut ilmu, kemudian menimba ilmu sama seperti kalian, akan tetapi berbeda dari segi tempat dan juga waktu. ولله الحمد نشأت الجامعات والمدارس كهذه الجامعات والمدارس التي تربي هؤلاء الطلاب على حفظ القرآن الكريم وتعلم السنة النبوية وسائر العلوم الأخرى. Ya, Masya Allah, di Palestina, di sana para anak-anak bangsa Palestina atau saudara kita yang di Palestina belajar berbagai ilmu yang lain seperti menghafal Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan juga disiplin ilmu lainnya. فنشأ جيل تعلق قلبه بقضيته وهي قضية فلسطين وعلى رأسها قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. Dan daripada itu muncullah generasi-generasi yang dimana generasi ini meletakkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terikat hatinya untuk menggerakkan bagaimana kejayaan agama ini dan juga bagaimana menjunjung dakwah agama ini agar senantiasa tersebar ke seluruh penjuru alam. وكل ذلك بسبب الصعوبات التي يواجهونها في ظل الاحتلال اليهودي لفلسطين في هذه الأيام خصوصا. Dan itu semua bukan hal yang mudah bagi saudara-saudara kita di Palestina. Mengingat saudara kita yang di Palestina merupakan negeri yang terjajah oleh Zionis Israel, maka dari itu teman-teman sekalian bahwasanya hal tersebut adalah
menjadi tolak ukur daripada kesuksesan anak-anak Palestina dalam belajar. Mereka masih sempat semangat belajar, masih semangat menuntut ilmu di tengah-tengah pengeboman yang melanda negeri mereka. لذلك يجتهد هؤلاء إخوانكم في هذا الوقت على التحديد للتخلص من الاحتلال وتحرير بلادهم وإعادتها إلى المسلمين. Maka dari itu, ikhwan sekalian, mereka belajar dengan sungguh-sungguh agar mengembalikan kemerdekaannya kembali dari tangan para Zionis Israel dan mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan Muslimin sebagaimana mestinya. لذلك حدث ما حدث إخواني الكرام في مدينة غزة بسبب الأحداث التي ظهرت في بيت المقدس فهب الشباب لنصرة بيت المقدس وتخليصه من اليهود. Maka dari itu banyak daripada pejuang-pejuang Palestina merupakan pejuang-pejuang muda yang berusaha memerdekakan Baitul Maqdis khususnya dari tangan-tangan orang-orang Zionis Israel dan juga berusaha untuk senantiasa menjaga kesucian Baitul Maqdis dan kemerdekaan Palestina pada umumnya. ازدادت انتهاكات اليهود إخواني الكرام لحرمة هذا المسجد وأصبحوا يضيقون على المسلمين لمنعهم من دخول المسجد ويسمحون في نفس الوقت للمستوطنين بدخول المسجد لفرض واقع جديد وهو التقسيم المكاني والزمني. Masya Allah, subhanallah. Beliau menyampaikan bahwasannya kondisi Baitul Maqdis sekarang atau Baitul Maqdis Masjidil Aqsa sekarang sudah hampir seluruhnya dikuasai oleh Zionis Israel, dan bahkan untuk masuk ke dalamnya kita sebagai orang Muslim yang seharusnya yang pertama berhak untuk masuk ke dalamnya, kita harus melalui beberapa tahapan agar kita diberikan izin oleh orang-orang Zionis Israel ini memasuki ke dalamnya. Bahkan saya menyampaikan berhatta min ajli sholat, min ajli sholat fihi. Bahkan hanya untuk sholat di dalamnya saja kita sudah tidak diperkenankan lagi. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. وكذلك سعي اليهود إخواني الكرام وخصوصا هذه الأيام بسبب الحكومة المتطرفة الموجودة الآن يسعون لهدم المسجد وبناء هيكلهم ولعلكم رأيتم ذلك واضحا جليا عبر وسائل الإعلام. Subhanallah, beliau menyampaikan saking bencinya orang Yahudi kepada agama kita, saudara-saudara sekalian, bahwasanya pada saat ini pemerintahan Zionis Israel sedang berencana menghancurkan Baitul Maqdis dan menggantinya dengan bangunan yang dianggap oleh para kafir Zionis Israel tersebut menjadi tempat ibadah mereka. Alhamdulillah. لذلك هم هؤلاء الشباب لنصرة بيت المقدس فحدثت الحرب التي هي الآن موجودة في غزة واستشهد ما يزيد عن 32,000 وجرح ما يزيد عن 100,000 وهدم من غزة ما يقارب 70% من المساكن والبنية التحتية. Berawal dari rencana tersebut, bahwasannya pejuang-pejuang Gaza, pejuang-pejuang Palestina berusaha untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Kemudian hingga saat ini kurang lebih ada 32.000 syuhada atau saudara-saudara kita yang gugur di Palestina dan lebih dari 100.000 saudara kita yang terluka, dan lebih dari 70% rumah dan juga tempat tinggal saudara-saudara kita di Palestina habis dibumi hanguskan oleh Zionis Israel. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في نصرة هؤلاء المجاهدين والمرابطين في بيت المقدس الذين يستشعرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين لعدوهم قاهرين
لا يضرهم من خالفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكنا ببيت المقدس. Masya Allah, beliau menyampaikan suatu hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW, yang dimana hadis tersebut menggambarkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita para pejuang di Palestina, bahwasannya akan datang suatu masa di mana kemungkaran itu sudah menyebar di seluruh dunia, dan akan datang suatu kaum yang senantiasa menjaga amal ma'ruf nahi munkar dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Di mana mereka ya Rasulullah? Kira di Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis, atau lebih tepatnya para pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. أما أنتم إخواني في إندونيسيا فنحن كشعب فلسطيني نكن لكم كل المحبة والتقدير والاحترام، وذلك لوقوفكم دائما معنا ومساندتنا في الثبات على أرضنا في وجه هذا الاحتلال الرشيد. Syekh menyampaikan secara pribadi dan juga mewakili seluruh rakyat Gaza, rakyat Palestina, bahwasannya saya menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh bangsa Indonesia, di mana kita merupakan negara yang selalu menjadi garda terdepan dalam membela Palestina, baik secara material maupun doa dan lain sebagainya. فهي ولله الحمد المؤسسات الأندونيسية ومن ضمنها هداية الله يعملون على أرض غزة، يقدمون الخدمات الطبية والتعليمية والخدماتية للفقراء والمساكين هنا. Dan tidak sedikit daripada yayasan-yayasan yang sebenarnya yayasan tersebut berinduk di Indonesia, kemudian memberikan bantuan-bantuan di Palestina berupa makanan, obat-obatan, dan juga bantuan yang lainnya. فلذلك نحن لا نقول لكم إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له في العفو. Maka Syekh menyampaikan bahwasannya maka tiada kata yang bisa terucap kepada rakyat Indonesia bangsa ini selain apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas segala amal dan juga infak sedekah kita, doa kita sebaik lebih baik atau berlipat ganda daripada apa yang kita infakkan. لا أريد أن أطيل عليكم إخواني الكرام، فقد تحدثت لكم بإيجاز. أكرر شكري لإخوتي في بيت المال جزاهم الله، ولإخوتي في سحابة الأقصى، ولكم إخواني إلى رئيس هذه المؤسسة والمدرسين والعاملين والطلاب أيضا وللمجتمع على هذا اللقاء، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتجدد بنا اللقاء ونحن في بيت المقدس منتصرين على أعدائنا بإذن الله عز وجل. Masya Allah. Di akhir kalimat beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh pengurus yayasan ini, seluruh guru dan juga karyawan, seluruh masyarakat yang berjasa akan terselenggaranya acara ini, dan beliau mendoakan kita semua agar kelak datang suatu masa di mana kita dapat berkumpul bersama, sholat bersama di Baitul Maqdis insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ketua Majelis Masjid bisa bersamai saya dari Palestina. Anak-anak bisa merangkak ke sebelah sini, nah di bawah lagi, nah. Ayo, ya di bawah lagi. Ayo, nah di sana lagi, pada biar nanti kena semua. Info.
Satu kan? Pak Andris. Kita bagi dua aja gimana? Enggak apa-apa. Tenang. Kita bagi dua biar ada yang di depan. Ayo silakan. Mohon maaf. Nah, supaya lebih ini. Nah,